Biographical musical drama Kuyper ini didasari oleh kisah hidup Abraham Kuyper, seorang teolog, pemikir, dan Perdana Menteri Belanda lulusan Leiden, yang dipengaruhi oleh pemikiran bahwa ortodoksi itu kaku dan usang. Maka ketika ia ditugaskan ke desa kecil Beest, ia datang dengan semangat untuk menghidupkan gereja sebagai pusat moral, bukan sekadar institusi dogmatis. Biographical musical drama Kuyper ini mengisahkan babak awal pelayanan Kuyper sebelum mengalami pertobatan teologi, bahwa gereja harus setia pada pengakuan reform. Kumpas damai seantero Eropa, renggut damai Nederland. Disertasiku tentang gereja, model Halasko dan Calvin, Halaskolte, tanpa predestinasi, tanpa dosa hasad. Umat Kristen harus modern. Just Willem de Vries, Herman Jan Mulder, Emil Franz Koster, Abraham Kuyper. Selamat, negara menugaskan Anda ke BIS. Pendeta mereka wafat 3 hari yang lalu karena kolera. BIS, desa kecil damai di Gelderland, masih keadaan damai di tengah kolera. Kenapa bukan dokter yang diutus ke sana? Obat penyakit bisa menunggu. Harapan yang redup perlu segera dihidupkan. Minta ganti yang lebih akademis. Datang bersama kami. Den, hak aja. Aku akademisi. Justru itu Anda dipilih, akademisi yang tahu cara membuat keyakinan bisa masuk akal. Par, selamat ya. Ku dengar jemaat BIS suka nguji nyali pendeta. Nguji iman pendeta. Semoga masih tetap kreatif di tengah kolera ini. Mereka bisa guncang mimbar dengan sikap diam. Kau bersyukur, BIS itu luar biasa. Jemaatnya kecil, antusiasnya besar. BIS benar-benar kita. Kami tidak takut dengan kalau sudah 20.000 orang meninggal di mana-mana. Tapi negara sudah tugaskan kita ke Amsterdam. Den Haag. Leiden, Kami melangkah di ladang dunia, gelar disandang, misi di tangan, gereja nanti terang nalar baru. Amsterdam, kami datang. Den Haag. BIS, disertasiku tentang gereja, bawa terang logika ke wilayah redup, tak di ruang kuliah atau sidang ilmiah, ke kota, ke dusun, ke ujung
Tuhanin, baca Alkitab makin mengenal Dia, mati di salib, tebus dosa kita. Tuhan Yesus di hati kami. Langkah tegap namun hatinya ragu, di jalan setapak desa kami. Kaum terpelajar, bukunya berlimpah, kami hanya punya satu Alkitab. Kami perhatikan gesturnya canggung, kami bertanya dalam diam. Bahwa Hatinya dengar suara yang sama dengan yang kami dengar. Kata-katanya hambar tanpa kuasa, iman kering bagaikan pasir, di mana anugerah yang kami amini, di mana kasih Tuhanku. besok kita mulai rotasi tugas pelayanan. Ibadah tidak boleh terhenti hanya karena sedikit demam. Aku sendiri kurang tidur, badanku meriang. Tetapi aku hadir di sini untuk menata ulang liturgi. Ini bukan soal nyaman, ini soal panggilan. Ibadah adalah pelatihan moral, bukan perayaan perasaan. Aku bawa bubur, dia hitung giliran, aku hitung demam. Ini bukan soal malas, iman bukan hanya soal tertib, tapi bagaimana tangan kita tetap setia saat dunia tak beraturan. Kau sudah pucat, istirahatlah. Panasnya belum turun, panasnya saya harus jaga rumah. Ikut tugas besok masih lemah sekali. Mungkin skema pun perlu jeda. Aku tidak menolak pelayananmu yang penuh kasih, tapi gereja tidak bisa bergantung hanya pada empati saja. Kasih bukan kewajiban. Kasih hanya dapat bertahan jika dilatih lewat pola yang konsisten. Bahkan saat ini pun. Inilah saat gereja bangkit dengan terang ilmu dan hukum yang adil. Jangan terjebak dengan sentimental. Tuhan hadir dalam moral sipil. Dan kita bangun kerajaan dalam dunia bukan sebagai.
ikuti rencana kami. Kasih-Nya tak terkungkung skema, namun Tuhan hadir di dalam yang lemah, di tengah gelap dan getih. Inikah hasil ketekunan bagiku yang berjuang untuk berbaring di batas kematian, ataukah ini keselamatan? Pice! Pendeta Kuiper sadar. Dia sadar. Siapakah yang mengatur semuanya ini? Mengapa bukan dari gerejaku? Mana strukturnya, mana programnya, engkau penciptanya. Pedemamu belum turun sampai kau melihatku sebagai sang pencipta. Tidak ada pemimpin, Pak Kuiper. Kami datang melayani karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu melayani kami. Sang pencipta telah memanggil, dan kami yang mendengar kesini untuk hangatkan mereka yang menggigil tanpa belenggu hierarki. Jemaat murni memberi kasih tanpa perlu birokrasi, tanpa adanya tembok kuasa. Kami Ini gereja yang saat sibuk khusus pun tiang batu, ku lupa kasih hidup tanpaku. Ku pikir